Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dan Kak Indah juga berada dalam keadaan yang sehat. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, welcome Kak Indah ke Kafila International Islamic School secara virtual ya. Senang sekali kita bisa kali ini langsung mendengarkan dari Kak Indah tentang banyak sekali nanti story yang akan kita dengar ya begitu. Tapi sebelumnya mungkin aku pengen sapa dulu nih Kak Indah. Kak Indah gimana kabarnya? Sorry, you're muted. Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman semua sehat juga nih? Alhamdulillah. Ramai sekali nih, luar biasa. Ini ada berapa orang di satu ruangan nih? Iya, ini ada sekitar 100 orang kali ya, ada ya. Iya, jadi di sini Kak, teman-teman yang hadir secara offline rata-rata di kelas 9, 10, dan 12. Sedangkan yang join secara online ini ada anak-anak kelas 10, ada juga beberapa guru yang hadir. Iya, jadi mungkin kita kenalin dulu kali ya. Diri saya sendiri gitu. Nama saya Dava Kak. Salam kenal juga. Saya di sini sebagai pembina dari organisasi pelajar Kafila International Islamic School khususnya di bidang pengembangan bahasa asing begitu. Nah, saya juga sekarang masih mahasiswa tingkat akhir di International Islamic University Malaysia jurusan komunikasi. Dan saya juga cukup banyak yang membaca tentang Kak Indah, juga melihat video-videonya Kak Indah. Makanya saya melihat sosok Kak Indah ini sangat relevan ya dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu santri bisa mendunia, seperti itu, special talk show malam kali ini. Jadi saya melihat Kak Indah itu sosok yang mungkin berasal dari latar belakang kurang privilege, tapi kemudian Kak Indah bisa untuk belajar di boarding school yang bagus, kemudian bisa kuliah di luar negeri, dapat beasiswa dan bahkan menjadi yang terbaik seperti itu Kak. Jadi harapannya di special talk show kali ini kita bisa membuka pikiran kita semua nih ya, bahwa santri itu tidak terkungkung loh, santri itu juga bisa untuk mendunia seperti Kak Indah seperti itu. Nah, mungkin untuk memulai nih Kak Indah, bisa nggak Kak Indah tolong ceritakan sedikit tentang kesibukan Kak Indah sekarang ya? Dan kalau saya tidak salah sekarang Kak Indah sibuk sebagai Community Development Analyst ya di World Bank. Mungkin bisa tolong diceritain sedikit Kak, itu kegiatannya apa aja sih di sana? Iya, makasih banyak Kava dan teman-teman sekalian nih untuk undangannya ya. Senang sekali bisa sharing juga ke teman-teman santri di sini. Semoga sharing malam ini bisa bermanfaat, bisa bermanfaat gitu ya dengan teman-teman. Nah, jadi kalau ditanya saat ini kesibukannya apa, saat ini aku kerja full time di World Bank. Jadi World Bank sendiri itu adalah suatu institusi yang memang punya misi untuk end poverty gitu ya. Mereka mau memberantas kemiskinan di dunia. Jadi memang kantornya ada di daerah-daerah atau di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Jadi proyek-proyeknya pun memang terkait buat pemberantasan kemiskinan ya, jadi bisa lewat infrastruktur, kesehatan, termasuk pendidikan. Nah kebetulan aku sendiri ada di tim pendidikannya World Bank. Saat ini aku sebagai konsultan di sana, jadi banyak riset, banyak komunikasi sama guru-guru, training guru, terus juga ada beberapa proyek dan riset sama Kemdikbud dan Kemenak untuk madrasahnya gitu. Jadi aku kerja Senin sampai Jumat di situ, terus biasanya weekend aku sering ngisi acara-acara seperti ini, webinar, kadang juga aku lumayan sering nonton di YouTube ataupun di sosial media lainnya gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Indah sudah menjelaskan ya lebih detail terkait kesibukannya sekarang. Teman-teman yang follow Kak Indah di Instagram mungkin bisa di follow dulu, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya ya.
Nanti banyak sekali konten-konten pengembangan diri dan juga edukasi seperti itu. Emang pada megang HP nih? Sebenarnya enggak, mungkin nanti ketika liburan ya. Iya. Ya Kak, jadi mungkin rata-rata di pesantren gitu ya, itu pada nggak pegang gadget. Jadi agak sulit juga nih Kak bagi mereka untuk mengakses informasi atau as simple as ini mulai dari mana sih dari infonya kayak gitu. Mereka mungkin masih belum kepikiran gitu Kak, terutama beasiswa. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita tadi sudah bentar ya guys. Kita tadi sudah lihat juga video dari Kak Indah, kita lihat story Kak Indah ya dari Lampung, kemudian bisa sampai ke Harvard, dan in between juga kakak sempat ke Meksiko untuk pertukaran seperti itu ya, ke ya, United Nations headquarter juga untuk magang. Nah, apa sih sebenarnya yang memotivasi Kak Indah untuk terus maju kayak gitu loh Kak, dan bisa konsisten? Mungkin bisa tolong di sharing sedikit Kak. Oke, bagus nih pertanyaannya. Apa sih motivasinya Kak Indah untuk keep going gitu ya? Untuk kenapa sih keluar terus gitu ya, merantau terus? Jadi mungkin di sini mungkin ada teman-teman yang dari daerah luar Pulau Jawa, apakah ada? Teman-teman yang dari luar Pulau Jawa bisa angkat tangan. Saya juga dari luar Pulau Jawa. Oh iya, banyak ya. Oke, ya jadi memang aku menyadari ya, aku juga dari luar Pulau Jawa dan sempat beberapa kali ke Pulau Jawa untuk ikutan lomba, dan aku lumayan kaget gitu ya sama orang-orang di Jawa pada pinter-pinter gitu, anak-anaknya pada jago-jago banget, terus mereka juga banyak contoh-contoh role model atau kakak kelas yang memang sangat apa ya, bisa keluar negeri, dan lain-lain. Dan itu yang memang nggak aku dapatkan pada saat aku di luar Pulau Jawa gitu. Jadi memang berangkat dari situ aku sadari bahwa ternyata memang akses pendidikan memang terbatas untuk daerah-daerah pada saat itu ya, belum internet, belum seperti sekarang, sosial media mungkin belum digunakan seperti saat ini gitu. Nah dari situ memang aku punya tekad gitu ya, aku mau keluar Lampung gitu, aku mau merantau biar aku dapat akses yang lebih baik. Dari situ akhirnya aku memutuskan buat SMA-nya sama kayak teman-teman di boarding school di Nurul Fikri waktu itu di Anyar, itu juga di hutan sebenarnya, agak jauh dari Jakarta. Cuma dari situ aku dapatlah exposure gitu ya, dapatlah contoh-contoh kakak kelas atau role model yang memang berprestasi gitu. Akhirnya karena ada yang dilihat gitu ya, ada yang someone to look up to gitu. Karena ada contoh kakak kelas, ada contoh role model yang bisa aku pelajari hidupnya, yang bisa aku ajak sharing, akhirnya aku jadi mulai termotivasi untuk coba-coba ikutan lomba, coba-coba ikutan seleksi pertukaran begitu. Dari situ ternyata aku berkesempatan untuk ikut pertukaran pelajar pada saat SMA di US selama 1 tahun. Nah, pada saat aku ikut pertukaran pelajar itu kan perwakilan Indonesia dari berbagai daerah gitu. Lebih hebat-hebat lagi orang-orangnya. Nah, dari situ aku makin banyak exposure gitu ya, banyak kenal sama orang-orang baru, banyak kenal sama orang-orang yang jauh lebih pintar dari aku gitu. Jadi kayak one thing led to another, karena aku di awal memberanikan diri, punya tekad untuk coba hal baru, untuk keluar dari zona nyamannya aku, dari kecil tumbuh besar di Lampung gitu kan, aku coba untuk keluar dari zona itu untuk belajar lebih lagi, dan ternyata one thing led to another. Aku dapat kakak kelas, terus ikutan lomba, dari ikutan lomba aku dapat info untuk pertukaran pelajar, dari pertukaran pelajar aku berangkat ke US, dari US aku kembali ke Indonesia, ternyata dapat info bisa S1 ke Jepang, dari S1 ke Jepang aku akhirnya magang ke PBB di New York. Dari sana tiba-tiba aku ketemu anak-anak LPDP yang S2-nya di NYU, di Columbia University. Akhirnya aku terinspirasi, oh mereka bisa dapat LPDP, oh begini loh caranya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk LPDP, akhirnya aku sampai S2 di Harvard. Jadi ya pembelajarannya adalah teman-teman jangan pernah takut untuk coba hal baru gitu. Kalau teman-teman gagal, it's okay. Kalau gagal itu it's a good thing, karena dari kegagalan teman-teman bisa jadi belajar hal baru. Karena ada yang bilang kegagalan itu merupakan proses ya, proses menuju kesuksesan. Bahkan ada yang bilang the only failure is when you are stop trying. Jadi yang gagal yang benar, yang sesungguhnya itu kalau teman-teman stop gitu, lomba gagal, udahlah stop, emang dari sananya gue nggak jago nih. Nah itu sebenarnya kegagalan. Tapi padahal kegagalan itu sebenarnya adalah proses menuju kesuksesan gitu. Jadi itu yang mungkin bisa teman-teman ambil pelajarannya.
Oke, makasih banyak Kak Indah. Mungkin kalau boleh aku ringkas sedikit ya. Jadi mungkin relatable juga dengan kita semua yang berasal dari daerah seperti itu ya. Mungkin ada keinginan untuk terus berkembang ya seperti Kak Indah. Dan uniknya memang terkadang satu kesempatan itu akan membawa kita pada kesempatan yang lain ya. One thing leads to another. Tadi kalau teman-teman ini ya notice. Jadi mungkin dari berbagai macam pengalaman Kak Indah itu sebenarnya itu merupakan pengalaman yang bersambung. Misalnya di kegiatan A, beliau bertemu dengan orang-orang yang ikut kegiatan B, sehingga Kak Ida bisa ikut kegiatan B dan seterusnya begitu. Jadi selain pengalaman juga Kak Ida mendapatkan koneksi ya Kak. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan kalau kita berani nih untuk keluar dari zona nyaman kita begitu teman-teman. Oke Kak Indah. Nah ini uh, Kak Indah kan sebagai muslimah, sebagai santri juga dulunya. Saya yakin sih pasti bukan hal yang mudah ya Kak untuk kemudian hadir ke lingkungan baru, terutama di negara yang mungkin Muslim itu minoritas seperti Amerika. Kakak dulu pernah pertukaran ya saat SMA, Meksiko juga, Jepang juga. Apa sih tantangan terbesar bagi Kak Indah sebagai seorang muslimah untuk beradaptasi di tempat yang baru, khususnya di negara-negara baru Kak? Oke, mungkin sebenarnya tantangannya ada di kepalaku sendiri gitu ya. Jadi di awal aku berangkat tuh banyak sekali kekhawatiranku seperti, wah bagaimana nih aku pakai kerudung, takut nanti dikira teroris. Wah gimana nih aku makanannya harus halal, takut nanti sulit gitu ya. Wah gimana nih, banyak hal yang aku takutkan gitu. Padahal sesampainya di sana orang-orang tuh justru sangat terbuka ya. Apalagi di Jepang sekarang memang pemerintahnya tuh ngelihat bahwa Muslim itu tuh customer yang lumayan banyak gitu ya. Jadi yang namanya halal trip atau halal tourism itu bahkan jadi tren di Jepang. Bahkan Jepang tuh ada aplikasinya, ada kayak pamflet-pamflet buat nunjukin nih mana aja restoran-restoran yang nyediain menu halal, mana aja lokasi buat sholat, itu justru sama pemerintahnya itu diakomodir ya, karena mereka ngelihat nih peluang bisnis nih buat tourism untuk orang-orang muslim. Jadi di Jepang sendiri sebenarnya semuanya udah sangat dipermudah gitu. Terus kalau di US sendiri atau mungkin di Meksiko gitu ya teman-teman, kalau dengar Meksiko apa sih yang di kepala, pasti tembak-tembakan gitu kan ya, narko, habis ya kayak gitu kan dari film-film atau dari media-media. Itu gimana tuh kalau pakai kerudung kan? Nah aku pun juga awal-awal tuh takut gitu kan ya, gimana nih, mana lagi kanan kiri aku makin melarang gitu. Banyaklah teman-temanku, orang-orang di sekitarku pada saat itu juga, kalau bisa jangan ke Meksiko deh, berbahaya gitu. Tapi aku justru semakin digituin tuh aku jadi jadi semakin tertantang gitu ya, kayak let me prove them wrong gitu, karena mungkin media doesn't tell the whole story gitu. Pas aku nyampe di sana pun ya memang aku akui gitu ya sangat asing ya buat mereka orang berkerudung gitu, apalagi di Meksiko. Meksiko itu orang Kristen aja jarang teman-teman, 99% itu Katolik. Jadi mereka benar-benar Katolik banget deh. Mau nyari gereja yang selain Katolik aja tuh susahnya minta ampun gitu. Apalagi Muslim itu sangat sedikit ya populasinya di sana. Dan yang mereka bayangkan orang pakai hijab gitu ya, itu selalu hitam-hitam gitu. Tapi sementara aku pas di sana tuh pakai kerudung kan warna pink, warna biru, warna-warni, kadang bermotif polkadot gitu kan. Jadi kayak buat mereka pun tuh juga menarik. Awal-awal tuh memang aku suka di staring gitu ya. Jadi dilihatin dari atas sampai ke bawah dan aku pastinya terintimidasi seperti itu. Tapi begitu aku udah lumayan bisa berkomunikasi bahasa mereka, aku udah bisa ngajak mereka ngobrol, itu justru mereka tertarik gitu ya, kayak orang Indonesia aja ramah dan kayak pengen tahu gitu, kamu kok pakaiannya seperti ini dari mana? Terus pas aku bilang, aku kan waktu itu pertukarannya pas lagi S1 ya, jadi aku bawa nama Jepang. Aku bilang, aku S1-nya di Jepang, aku kuliah di universitas di Jepang. Dan Jepang tuh punya konotasi positif. Terus aku bilang, asalku dari Indonesia. Terus mereka baru tahu, oh Indonesia di mana, pastinya mereka nggak tahu. Dan baru tahu kalau memang ada loh kerudung yang seperti ini, yang kerudung bukan dari Timur Tengah. Dan menurutku itu jadi apa ya? Jadi momen atau jadi kesempatan kita bahkan untuk edukasi atau untuk dakwah gitu ya kalau bahasa anak pesantrennya. Kapan lagi kita bisa menceritakan bahwa enggak semua Muslim itu negatif atau teror apa ya
ya nggak semua Muslim itu tentang apa yang terjadi di Timur Tengah, konflik dan sebagainya gitu. Nah, bisa kita jelaskan. Terus aku juga sempat khawatir kayak gimana nih nanti sholatnya kalau misalnya clash sama sekolah, sama kelas dan lain-lain. Tapi ternyata itu yang justru jadi membatasiku ya, jadi melimitku. Tapi pas nyampe di sana, yang aku pelajarin pertama kali di US itu justru orang itu bahkan paling penting itu kita harus ngasih tahu dari awal ya. Kalau misalnya aku harus sholat nih jam segini sampai jam segini gitu, pasti itu disediain. Bahkan pas aku SMA, aku sampai disediain ruangan khusus buat aku sholat gitu. Jadi udah sangat asal kita ngomongnya dari awal gitu. Dan ada momen-momen yang malahan temenku yang ngingetin. Jadi misalnya aku lagi ke mall gitu bareng-bareng, terus udah sekitar jam 4 gitu. Mereka nanya, ini bukannya waktunya kamu praying? Terus aku bilang, oh enggak. Sekarang karena summer, aku mundur nih sholatnya jadi jam 6 gitu, jam 6, jam 5 karena mataharinya gini-gini segala macam. Justru malah mereka kadang yang ngingetin gitu, karena aku udah ngomongin dari awal. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya tantangannya apa, sebenarnya tantangannya adalah apa yang aku pikirkan gitu. Tantangannya ada di kepalaku, tapi begitu aku nyampe sana, begitu aku komunikasikan, dikasih tahu dari awal, ternyata semuanya udah dipermudah gitu. Menarik banget ya teman-teman ceritanya. Mungkin selama ini kita berpikir luar negeri itu ya apa yang digambarkan oleh media seperti itu ya, yang brutal, kriminal dan segala macamnya. Dan itu bukan berarti tidak benar, tapi mungkin ya itu adalah sesuatu yang jarang terjadi atau terjadinya di kondisi-kondisi tertentu saja. Begitu ya Kak Ida kira-kira. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cita-cita ke luar negeri, jangan takut, apalagi hanya karena sebagai muslim begitu statusnya ya. Bahkan tadi Kak Indah cerita mereka itu toleransinya tinggi sekali. Mereka mengingatkan kita untuk beribadah, bahkan menyediakan ruang sholat untuk kita seperti itu ya. Tapi kuncinya adalah komunikasi dari awal. Jadi ya udah sampaikan saja begitu. Kalau kita punya kewajiban ini, batasan ini, nanti pasti orang-orang akan paham begitu ya, kurang lebih Kak Indah. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Terkait dengan tema kita nih pada malam hari ini, santri bisa mendunia begitu ya, istilah yang sangat berani. Tapi menurut saya bukan sesuatu yang salah ya Kak. Contohnya Kak Indah ini gitu ya. Tapi pasti masih ada masyarakat ataupun mungkin keluarga kita sendiri Kak yang masih menjadikan status santri itu sebagai barrier ataupun batasan bagi seorang santri untuk bisa maju seperti itu ataupun mendunia. Apa pandangan Kak Indah mengenai stigma ini? Menurutku sebagai mantan santri juga ada benarnya ya. Jadi aku sempat merasakan tuh akses teknologi itu sulit sekali, sementara apa-apa adanya di internet gitu. Kayak aku nggak tahu nih kebijakan di pesantren apa nih, Kafila ya? Kafila, ya. Pesantren Kafila gimana? Tapi kalau di pesantrenku itu mau minjem laptop tuh setengah mati karena harus punya surat izin. Jadi harus ada surat izin dari wali kelas atau dari guru terkait kalau memang kita boleh punya akses ke laptop ya. Itu yang aku akui itu nyebelin banget gitu ya, karena sulit. Waktu itu aku mau tes buat pertukaran pelajar itu tesnya lumayan lama, sekitar 2 tahun, dan 3 bulan sekali itu ada tes. Jadi aku harus belajar, harus nyari informasi. Itu memang sulit di bagian itu. Terus HP juga kan nggak ada ya. Jadi tapi bisa sih minjem HP-nya Ustadz pada saat itu. Cuma menurut aku itu kembali lagi ke diri kita ya. Gimana kita bisa pinter-pinteran gini memanfaatkan situasi gitu. Maksudnya kadang tuh sebenarnya nih ya, kadang kalau misalnya kita punya waktu banyak, kita dikasih waktu 12 jam buat akses laptop tanpa terbatas atau HP tanpa terbatas, emang teman-teman yakin 12 jam itu dipakai buat nyari info beasiswa gitu? Aku sih kalau aku dikasih waktu tanpa batas, mungkin aku mayoritas akan scrolling TikTok, scrolling Instagram gitu. Mungkin cari-cari info beasiswanya paling sejam 2 jam sehari gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita dihadapkan dengan situasi sebagai seorang santri, misalnya punya jam laptop terbatas, punya akses ke internet itu terbatas, nah justru bisa maksimal gitu. Terus kalau di pesantrenku waktu itu juga di perpustakaan tuh ada komputer, nggak tahu nih di Kafila, mungkin ada kan lab komputer.
komputer, nah itu bisa akses ke internet. Jadi apa yang aku lakukan, ini agak ambis sih, teman-teman nggak usah ngikutin, nggak apa-apa. Waktu aku masih tes AFS kelas 10 itu, kerjaanku tiap lagi istirahat sekolah kan lumayan lama ya, 20-30 menit, itu aku nggak ke kantin, aku ke perpus, ngambil buku, terus aku nyari contoh-contoh soal AFS gitu. Terus aku catetin nama menteri atau apa, bener-bener aku tiap istirahat itu larinya ke perpus, karena di perpus lah yang ada komputer dan ada internet. Itu yang aku lakukan gitu. Dan itu kan nggak selamanya seperti itu, nggak 2 tahun seperti itu kan, karena masa tes kan paling berapa lama sih gitu. Jadi 3 bulan tuh aku full, 3-4 bulan tuh aku full tiap hari ke perpus buat akses internet. Nah seperti itu. Terus juga aku selalu cari cara lah biar bisa punya laptop gitu ya, dengan cara legal pastinya. Tapi ada sih momen-momen yang nggak tahu udah pernah aku ceritain nggak, momen-momen yang aku kayak udah ini susah banget, akhirnya aku nyimpen laptop secara ilegal. Itu enggak aku rekomen ya. Kalau misalnya teman-teman bisa melakukan itu secara legal, ngomong baik-baik sama ustadznya, nih saya lagi ikutan lomba olimpiade komputer atau saya lagi mau nyiapin beasiswa, harusnya sih bisa ya. Tapi yang penting teman-teman harus bisa dipercaya juga, jangan dikasih laptop tapi bukanya Instagram, bukanya sosial media gitu kan, jadinya negatif ya kan. Tapi bener-bener kalau memang udah dikasih kesempatan ya harus bisa dipercaya gitu, harus bisa meyakinkan ustadznya kalau memang saya pakai laptopnya dengan benar gitu, atau misalnya pakai laptopnya depan ustadznya atau apa. Jadi ya kalau ditanya tadi stigma aksesnya susah, ya aku nggak bisa pungkirin memang iya ya, tapi menurutku sih justru akses yang terbatas itu yang menjaga aku gitu, menjaga aku buat nggak habisin waktu di sosial media. Nih teman-teman kalau bersyukurlah gitu ya, dia di asrama laptop terbatas, coba bayangin kalau sekarang sekolahnya di rumah, ketemu gurunya paling cuma sejam 2 jam sehari lewat Zoom, itu tuh bakalan beda banget lah pembelajarannya gitu. Dan aku yakin banget nih teman-teman screen time-nya mungkin mayoritas ada di TikTok sama Instagram, bukan ada di platform-platform edtech gitu kan, karena wajar gitu kan, nggak ketemu teman, nggak ketemu manusia, pasti kita juga butuh sosial media gitu. Tapi teman-teman di sini ada privilege gitu kan, bisa tatap muka sama guru, kanan kirinya teman gitu, nggak merasa kesepian. Jadi ya kalau kita balik lagi ke stigma tadi ya, mungkin ada benarnya memang terbatas, tapi menurutku itu tuh kembali ke diri kita, gimana caranya kita jadi ini tuh positif, jadi ini tuh hal yang bisa menjaga kita, bisa kita maksimalkan, dan coba dikomunikasikan sih ke guru-guru gitu, ke ustadznya, gimana nih solusinya biar saya tetap bisa dapetin info beasiswa, biar bisa, atau mungkin lebih diseringkan lagi acara-acara seperti ini yang mengundang pembicara buat ngasih tips-tips beasiswa ke teman-teman, itu juga bisa jadi opsinya gitu. Baik Kak Indah, makasih banyak nih udah sharing. Aku sih setuju banget ya, santri itu terbatas, betul, tapi bagaimana kita bisa menyiasatinya dan mengomunikasikannya begitu ya. Seperti tadi misalnya menggunakan waktu yang sempit sebaik-baiknya untuk bisa menggunakan gadget dan mencari informasi yang benar-benar kita butuhkan. Itu ya kalau lebih Kak Indah. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Setelah ini kalau masih cukup waktunya, kita akan masuk ke Q&A. Jadi silahkan teman-teman dipersiapkan ya. Ini Kak, kalau teman-teman di sini kan rata-rata kelas 9 sampai kelas 12 ya. Apa sih yang kira-kira bisa dipersiapkan teman-teman santri sekalian di sini dari sekarang untuk bisa mungkin pertukaran ke luar negeri ataupun kuliah di luar negeri seperti Kak Indah? Boleh tunjuk tangan yang sekarang kelas 9. Kelas 9, angkat tangan. Rame ya. Oke, banyak tulis. Yang kelas 10, Kelas 10 online Kak. Oh, kelas 10 online. Iya. Oke, terus kelas 11 12 juga online. 11 12 angkat tangan. Ini ada yang di sebelah Kak, jadi nggak Oke, di belakang ya. I see, oke, ini buat teman-teman yang kelas 9, ini masih banyak ya, waktunya masih sangat panjang. Good news, kalian bisa ikutan seleksi AFS atau YES itu full beasiswa teman-teman. Yang penting kemauan aja, kemauan buat nyiapin. Jadi beasiswa AFS YES itu ada yang ke Jepang, namanya aku lupa, programnya ganti-ganti mulu, itu juga setahun ke Jepang. Nah, tesnya itu di kelas 10. Jadi harus cari-cari tahu nih, kapan tesnya, nama websitenya, coba di Google aja. Ini lokasi Kafila ini di mana ya? Di Ciracas, Jakarta Timur.
Jakarta, berarti bisa ikutan chapter Jakarta atau chapter Karawang, Bina Antar Budaya namanya, Antar Budaya. Nah, itu bisa teman-teman Google, kalau misalnya nanti ada hari HP atau hari laptop, atau bisa lihat di lab komputer, coba cari Bina Antar Budaya. Websitenya itu ada yang chapter Jakarta, ada yang chapter Karawang. Coba dicari tahu gimana cara ikutan tesnya. Seleksinya lumayan lama, dari kelas 10 sampai kelas 11, berangkatnya kelas 12 tahun. Itu full beasiswa teman-teman, enak kan? Jadi kita dapat kesempatan 1 tahun belajar di Jepang atau di Eropa atau di Amerika, full gratis, bahkan dikasih uang saku. Nah, itu bisa teman-teman siapin dari sekarang, yang kelas 10 atau kelas 9, bisa dicari-cari tahu. Terus buat yang kelas 11-12 yang memang masih mau ikutan pertukaran pelajar, mungkin bisa coba cari beasiswa lain, tapi biasanya nggak full ya. Rotary itu kayaknya ada exchange-nya, tapi aku nggak tahu full apa enggak. Nah, tapi kalau memang teman-teman mau ikutan, coba cari tahu dari sekarang, ada nggak nih konferensi internasional, ada nggak nih lomba debat, lomba MUN, coba ikutan. Kalau memang suka di situ. Kalau memang sukanya akademik, coba ikutan. Kalau memang ada bisa ikutan OSN, OSK, itu coba diikutin lomba-lomba seperti itu. Kalau memang mau ke luar negeri, udah tahu nih kelas 12 lulus, mau cari beasiswa ke luar negeri buat S1. Nah, teman-teman, apa yang perlu disiapin dari sekarang ini buat semua ya, kelas 9, 10, 11, 12, pertama banget, pasti nih Kak Dava udah tahu banget nih, paling penting banget yang harus disiapin adalah sertifikasi bahasa Inggris. Jadi mulai dari sekarang dicicil, dibiasain ngerjain soal-soal IELTS. Aku rekomendasiin IELTS atau TOEFL IBT. Kenapa? Karena kalau yang TOEFL ITP itu udah jarang yang universitas yang nerima, tapi yang pasti nerima tuh IELTS aja coba. Bedanya apa ya, mirip-mirip lah ya, kalau menurut aku sama aja lah. Teman-teman coba beli bukunya gitu ya, buku-buku yang tebel itu, coba mulai biasain latihan soal, mulai dipelajarin vocab-vocabnya, karena vocabnya bukan English biasa ya, dia vocab-vocabnya tuh yang lebih advance, yang kadang-kadang teman-teman mungkin nggak familiar, jarang dibaca gitu, dan dia lebih akademik. Dibiasain tuh latihan listening IELTS, latihan readingnya nggak seru loh teman-teman. Readingnya tuh bukan reading yang kayak cerita-cerita romance atau yang cerita lucu yang kita bacanya juga happy, enggak, ceritanya tuh readingnya itu isinya biologi, isinya tentang pelajaran, tentang itu membosankan gitu. Nah, kan kita kalau baca membosankan males gitu kan, tapi mau gimana, emang tesnya seperti itu. Jadi mulai dari sekarang biasakan membaca bacaan-bacaan yang akademik gitu, bacaan bahasa Inggris yang dia sifatnya akademik buat persiapan IELTS ini. Teman-teman mau ke Jepang, mau ke Eropa yang negaranya berbahasa Inggris ataupun nggak berbahasa Inggris, pasti, percaya sama aku, pasti dimintainnya sertifikat bahasa Inggris. Aku S1 ke Jepang aja, bukan bahasa Jepang ditanyain bahasa Inggris. Belajar bahasa Jepangnya gimana? Pas nyampe sana belajar bahasa Jepangnya gitu. Jadi itu udah kunci pertama banget teman-teman, siapin sertifikasi bahasa Inggrisnya, IELTS, TOEFL, atau ada beberapa negara yang boleh TOEIC gitu, itu lebih murah. Dan ini harus disiapin banget. Kenapa? Karena tesnya mahal. Tesnya $250 sekali tes. Kalau memang kita anak sultan, bisa aja seminggu 3 kali ngambil tesnya gitu kan. Tapi kan bangkrut ya kalau kita tes terus. Jadi ya kalau bisa tesnya sekali aja, tapi disiapinnya dari jauh-jauh hari. Ini berlaku buat anak dari kelas 9 sampai kelas 12, bisa dimulai dari sekarang. Terus yang udah kelas 12 nih, yang udah mepet-mepet, coba sekarang cari tahu nih, maunya kemana. Apakah mau kuliah di dalam negeri dulu atau langsung mau keluar? Kalau mau dalam negeri, mulai disiapin SBMPTN-nya. Teman-teman, kalaupun di dalam negeri, itu kalau mau lulus sidang S1, skripsi, tetap dimintain loh sertifikat TOEFL. Teman-teman mau apa aja tuh dimintain, jadi bakalan berguna juga, yang penting disiapin aja. Terus mulai dicari tahu, kalau memang mau nyoba dua-duanya, mau nyoba UTBK iya, mau nyoba luar negeri iya, mulai di planningin mau kemana nih, coba tanya-tanya Kak Dava, gimana caranya biar dapat beasiswa ke Malaysia, apa yang harus disiapin, apa aja tes-tesnya. Nah, teman-teman harus tahu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada waktu buat surfing di internet lewat lab komputer atau apapun itu, jangan lupa bawa buku. Jadi teman-teman catetin, kalau kita berjam-jam scrolling terus baca doang, nanti lupa kan. Coba bikin di buku gitu yang rapih. Jadi misalnya beasiswa ke Malaysia, apa aja syaratnya?
yang teman-teman perlu tahu itu syaratnya apa aja. Perlu sertifikat, perlu apa, perlu esai, perlu apa-apa itu harus tahu apa aja syaratnya. Yang kedua, kalau ada esai, esainya topiknya apa? Ditanya background kah, ditanya apa kah, esainya topiknya apa. Terus yang ketiga adalah deadline-nya kapan. Coba cari tahu deadline-nya kapan, terus berapa harganya kalau memang ada biaya application fee. Coba cari 4 hal itu di universitas atau negara yang teman-teman mau. Cara nyarinya gimana Kak? Google. Tinggal Google aja beasiswa ke Jepang, beasiswa ke Jerman, beasiswa ke Amerika gitu-gitu. Teman-teman yang mau, oh iya, ini juga ada beasiswa. Jadi kalau LPDP kan buat S2. Nah, kalau misalnya beasiswa S1 tuh juga ada namanya dari Kemdikbud, namanya beasiswa talenta. Nah, ini juga PR teman-teman. Nanti kalau udah ada internet, coba di Google beasiswa talenta. Itu dari Kemdikbud. Tesnya sama persis kayak LPDP. Bedanya apa? Bedanya ini buat S1. Zaman aku dulu, 7 tahun lalu, belum ada beasiswa talenta dari Kemdikbud. Jadi waktu aku S1 di Jepang, itu harus nyari beasiswa sendiri. Harus nyari dari universitasnya. Sekarang udah ada nih dari Kemdikbud full, teman-teman tinggal menjem aja, tinggal fokus belajar 4 tahun dibiayain semua. Jadi cari tahu beasiswa talenta itu bisa buat universitas dalam maupun luar negeri. Terus apalagi ya, coba di planningin deh kalau memang mau keluar negeri, mau ke negara apa, jurusannya apa, dicari tahu dari sekarang kayak gitu. Semoga nih lumayan praktikal ya Kak Dava ya. Ya praktikal sekali Kak, sangat-sangat membantu ya. Jadi itu ya teman-teman tadi diperhatikan lagi kira-kira planningnya mau kemana nih? Kalau mau ke dalam negeri step by stepnya apa? Kalau mau ke luar negeri step by stepnya apa? Tapi yang paling penting ya Kak bisa dibilang itu kemampuan bahasa Inggrisnya. Tapi bukan cuma kemampuan ya, sertifikasinya juga penting begitu ya. Jadi jangan malas teman-teman untuk mencari informasi baik itu googling maupun bertanya kepada orang-orang yang punya pengetahuan tentang hal tersebut begitu. Nah, mungkin dari moderator pertanyaannya cukup. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin dari yang online juga silahkan bisa di private message dulu ke saya via Zoom. Kita buka 2 pertanyaan dulu ya. Kalau misalnya waktunya cukup, kita bisa tambahkan. Mungkin dari teman-teman yang offline, ada yang mau bertanya? Silahkan, mungkin bisa angkat tangan. Teman belajar yang buat jurusan yang ke arsitek aja dibiarin KKN. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman offline ini saya bacakan ya Kak pertanyaannya. Untuk persiapan beasiswa secara umum mungkin atau sepengetahuan Kak Indah begitu, apakah kita cukup fokus ke pelajaran-pelajaran yang kira-kira bakal dipakai di jurusan tersebut nih? Misalnya kayak kalau mau ke jurusan arsitektur ya kita nggak usah, biologinya biasa aja kayak gitu. Jadi fisikanya aja yang dibagusin, matematikanya aja yang dibagusin. Kurang lebih begitu ya Said ya. Oke, begitu Kak. Itu pertanyaannya dari Said kelas 11. Iya, aku juga sih maunya begitu ya. Cuma realistisnya adalah aku juga maunya begitu dan mungkin lebih baik seperti itu. Tetapi pada saat kita ikutan tes UTBK itu kan ditanyainnya semua, walaupun kita misalnya mau ngambil teknik fisika, tapi biologi tetap ditanyain di UTBK, kimia tetap keluar gitu kan, matematika tetap keluar, jadi kita nggak punya pilihan. Jadi kalau ditanya udah nggak usah mikirin yang lain, aku rasa itu nggak tepat ya, karena nanti kasihan pas lagi UTBK jadinya misalnya nilainya tinggi di fisika doang atau tinggi di kimia doang, terus yang lainnya nilainya kurang, jadi nggak bisa masuk universitasnya juga gitu kan. Dan pada saat tes di luar negeri pun sebenarnya ditanya itu soalnya gitu ya, kadang kalau di Jepang itu biasanya mereka nanyain matematika A-level.
Walaupun teman-teman nanti jadi misalnya jurusannya kimia, tetap tesnya matematika gitu. Jadi ya kalau sekarang sih menurutku belajar aja gitu ya, karena pertama ilmu nggak ada yang nggak berguna gitu, pasti kepake. Terus yang kedua, sistem seleksi yang ada saat ini ya memang mengharuskan kita untuk belajar nggak di satu bidang aja. Baik, begitu kurang lebih Said ya terjawab ya. Mungkin tergantung beasiswanya juga kali ya Kak. Tapi secara umum kita dituntut untuk menguasai semuanya, yang dasar-dasar dulu seperti itu. Jadi Dari yang sabar ya. dasar-dasar. Oke, ini ada pertanyaan masuk Kak. Kebetulan ada dari salah seorang ustadz nih, namanya Ustadz Dani. Ini saya bacakan ya soalnya. eh, apa yang harus dipersiapkan sekolah untuk mendukung santri kuliah ke luar negeri, seperti berkas persyaratan dan lain-lain. Barangkali Kak Ida bisa tolong di-share. Iya, ini penting banget nih, bagus banget pertanyaannya. Jadi aku nggak tahu nih kalau yang ke Malaysia Kak Dava, tapi waktu aku ke Jepang sendiri, itu yang pertama yang pasti diminta pertama adalah transkripnya berbahasa Inggris. Jadi kalau bisa mungkin sekolah udah punya channel atau penerjemah tersumpah atau yang bisa translate seperti itu, sehingga nanti kalau misalnya murid ada yang butuh gitu ya, butuh rapor berbahasa Inggris, sudah bisa disiapkan. Oh, tapi ini kan Kafila International Islamic School ya? Apa memang udah berbahasa Inggris transkripnya? Sebenarnya secara pengaplikasian belum sampai situ Kak. Mungkin lebih ke fasilitasnya aja yang standar ISO. Gak apa-apa. Ya mungkin bisa disediakan gitu ya akses buat translate transkrip tadi untuk rapor berbahasa Inggris. Yang pertama itu. Terus yang kedua adalah rekomendasi, surat rekomendasi. Ini waktu aku apply ke beberapa sekolah di luar itu selalu ditanyain, dan waktu itu surat rekomendasinya pun diminta bahasa Inggris. Jadi pada saat itu untungnya aku dekat dengan guru bahasa Inggris karena aku anak debate, aku ikutan MUN dan lain-lain. Memang aku lumayan dekat dengan beliau sehingga beliau yang selalu nulisin surat rekomendasi. Tapi aku bisa bayangin nih, misalnya teman-teman yang nggak pernah ikut lomba bahasa Inggris sama sekali atau nggak terlalu kenal sama guru bahasa Inggrisnya, mungkin nanti akan kesulitan gitu. Jadi kalau bisa memang sekolah mempermudah gitu ya, atau kalaupun memang guru-gurunya bisa nulis rekomendasi pakai bahasa Indonesia, misalnya sekolah bisa menyediakan penerjemah sehingga nanti yang disubmit si anak itu bisa dalam bahasa Inggris gitu. Itu buat secara berkas sih. Terus mungkin lebih didukung aja kali ya. Yang terakhir, kalau tadi masalah-masalah teknikal mungkin sekolah bisa persiapkan lah itu. Terus yang tapi kayak support yang aku sendiri waktu itu merasa di pesantrenku agak kurang ya pada saat itu, karena mungkin dari pertama aku ke Amerika aja mungkin ada beberapa stigma bahwa Amerika nanti dicuci otaknya lah, atau negara kafir lah segala macam. Ada momen-momen yang aku merasa agak kurang didukung gitu ya sama sekolah. Padahal aku rasa bahwa aku pulang gitu ya, aku pulang ke Indonesia, kembali lagi ke pesantren itu, dan aku nggak aneh-aneh gitu, aku masih tetap berkerudung, aku pemahamanku ya begini-begini aja gitu, tapi aku dapat pengalaman baru. Jadi ya ada beberapa stigma negatif kuliah di luar negeri yang mungkin di beberapa sekolah masih ada gitu ya, misalnya takut santrinya nanti takut nanti santrinya jadi terwarnai gitu ya, jadi nanti nggak muslimah lagi pada saat kembali ke Indonesia, pas lagi balik kelas 12, hal-hal seperti itu mungkin kalau menurut aku lebih baik dikurangi. Tapi gimana caranya sekolah bisa prevent hal tersebut ya, dengan cara misalnya sebelum berangkat gitu, misalnya ikut pertukaran pelajar kelas 12, sebelum berangkat misal diadakan mentoring atau diadakan sesi khusus biar akidahnya makin kuat, biar Islamnya makin kuat gitu. Tapi tetap didukung kalau misalnya butuh dokumen-dokumen, kalau misalnya butuh ya akses kemudahan itu harusnya tetap didukung. Tapi gimana caranya sekolah lebih ke ngasih ke support berupa ya buat nge-recharge iman aja gitu, biar nggak terjadi hal-hal yang ditakutkan gitu. Kayak gitu sih. Ini kalau agak sedikit curcol ya, aku sih waktu itu ngerasa ada momen-momen yang memang sekolah lebih mendukung kalau anak-anaknya ke Timur Tengah atau ke
ke PTN dalam negeri, karena PTN kan segalanya ya kalau buat orang Indonesia. Padahal ya mau gimana, emang seperti itu kan kita stigmanya. Padahal namanya orang bisa belajar tuh di mana aja, di dalam negeri bisa belajar, di luar negeri juga bisa belajar. Jadi ya lebih ke mungkin dukung hal-hal teknikal, dan yang kedua tadi mungkin bisa dikasih support, apa sih itu istilahnya, apa ya, mental support, atau lebih ke ya hal-hal seperti itu sih. Gimana, aku juga bingung, takut salah ngomong Kak Dava. Iya, nggak apa-apa Kak, santai aja. Oke, mungkin kurang lebih begitu ya Ustadz Dani, semoga terjawab. Ini sayang sekali ya teman-teman semua, sepertinya kita sampai sini aja untuk saat ini karena waktu juga. Tapi sebelum kita tutup, boleh kali ya Kak kita foto-foto dulu. Tapi fotonya dari yang offline mungkin bisa. Sultan, tolong teman-teman semua yang ada di sini menghadap ke sana ya. Mungkin teman-teman bisa mendekat juga ke sini seperti kemarin waktu minggu lalu, ingat ya, biar dapat semua gitu dalam foto. Langsung teman-teman semua di sini mendekat, silakan pakai maskernya guys. Jadi yang kelas 9 ini memang offline ya? Iya, sebagian sudah offline Kak, tapi masih ada juga yang online. Kelas 10 dan kelas 7. Kelas 12-nya kenapa online? Mohon maaf Kak, gimana tadi? Kelas 12-nya kenapa pada online? Kelas 12-nya offline, yang online kelas 7 dan kelas 10. Begitu. Oh, kelas 7 dan kelas 10. Iya. Ayo guys, langsung aja. Sorry. Ini memang santri laki-laki semua? Kebetulan ya Kak, kalau yang perempuan masih full day sistemnya. Masih full online? Ya, jadi kita ada sekolah pesantren, boarding dan full day. Kalau yang perempuan cuma full day aja. Ya, aku